Pagi teknik. Pagi teknik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, gue Kalista Daraninggar dari Teknologi Bioproses 2017, anggota aktif IKM FTWI 2017, sebagai Ketua Kepala Bidang Relasi BEM FTWI 2020. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rizka, Teknik Industri 2018, anggota aktif IKM FTU 2018, sebagai Wakil Kepala Bidang Relasi BEM FTW 2020. Hari ini kami akan membacakan LPJ dari Triwulan 1 BEM FTWI 2020, Bidang Relasi. Oke, presentasi kali ini akan dibuka dengan pencapaian arahan bidang relasi BEM FTW 2020. Untuk arahan ketua yang pertama, yaitu menjalani hubungan dengan stakeholder internal maupun eksternal IKM FTUI secara proaktif. Untuk pencapaiannya sendiri, BEM FT sudah datang ke grand launching semua BEM fakultas lain yang mengadakan dan mengundang. Beberapa fakultas tidak mengadakan grand launching karena adanya force major, sehingga kita hanya datang ke grand launching yang diadakan sebelum force major tersebut. Lalu untuk evaluasinya, belum terlaksananya penjagaan hubungan dengan alumni. Lalu untuk arahan ketua yang kedua, yaitu menuansakan IKM FTUI yang harmonis dengan mengkoordinasikan rangkaian HUT IKM FTUI dengan bidang hubungan masyarakat dan sejenisnya se-IKM FTUI. Untuk pencapaiannya sendiri itu belum terlaksana evaluasinya, karena memang HUT IKM FTUI ini berlangsung pada triwulan ketiga. Lalu untuk arahan selanjutnya, relasi berperan sebagai koordinator publikasi fisik bagi seluruh bidang BMFTU 2020. Untuk pencapaiannya sendiri, relasi menjadi perantara publikasi fisik dari program kerja bidang lain. Untuk evaluasinya, tidak semua bidang aware tentang fungsi relasi sebagai koordinasi publikasi fisik. Untuk pencapaian selanjutnya, arahan yang kelima yaitu merancang RPJBP dan blueprint bersama bidang organizational and R&D. Pencapaiannya belum terlaksana, evaluasinya blueprint harusnya dilakukan pada triwulan 1. Namun, karena adanya force major, maka hal tersebut terhambat. Untuk arahan selanjutnya, relasi berperan sebagai koordinator dalam pengupayaan pelepasan sarjana baru seteknik dengan seluruh IMD dan IMPI. Pencapaiannya belum terlaksana, karena PSB menyesuaikan jadwal wisuda UI yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga. Oke, dari evaluasi yang sudah disebutkan sebelumnya, kita merumuskan Renstra, yaitu melakukan upaya penjagaan dengan stakeholder eksternal dengan mengunjungi kantor Iluni, lalu melaksanakan proker skill training, HUT-IKM, dan melaksanakan kegiatan kolintang. Meningkatkan awareness seluruh bidang di BMFTUI mengenai peran relasi sebagai koordinator publikasi fisik, serta dapat membantu saat eksekusinya saat rapat BPH. Mengadakan controlling dan reminder lewat grup BPHB mengenai publikasi fisik, melakukan follow-up mengenai blueprint kepada bidang HR. Untuk selanjutnya, ada analisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari bidang relasi BMFTUI. Untuk strength-nya, relasi memiliki hubungan yang baik dengan Humas, IMD, dan IMPI, lalu BP relasi mudah diarahkan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, relasi BMFTUI berhubungan baik dengan lembaga eksekutif lain di Universitas Indonesia. Untuk Renstra dari strength-nya sendiri, kita harus memaksimalkan rakoor dengan Humas, IMD, dan IMPI yang dilakukan, dan pastikan rapat terjadi dua arah, bukan hanya pemberian informasi dari BEM, tetapi juga tanggapan dari Humas lembaga. Lalu untuk weakness-nya sendiri, BP relasi masih harus diarahkan dalam pekerjaan, belum berani mengambil inisiatif. Lalu relasi belum dapat menjalin hubungan yang dekat dengan Humas, BO, BSO, BOK, dan KPD. Untuk Renstra-nya sendiri, BP dibiarkan berdiskusi tanpa campur tangan BPH. Jika diskusi sudah keluar topik baru dibantu oleh BPH untuk men-trigger inisiatif dari BP. Lalu mengadakan lebih dari sekali rembuk Humas IKM supaya memperkuat hubungan dengan Humas BO, BSO, BOK, dan KPD. Lalu untuk opportunity-nya sendiri, BP relasi memiliki banyak kesempatan untuk dekat dengan satu sama lain, sekaligus memiliki added value karena intensnya tugas relasi. Untuk Renstra-nya sendiri, menjaga hubungan di media sosial supaya tidak terjadi force major, di mana tidak memungkinkan untuk relasi menjalankan tugas secara tatap muka. BP tetap terkoordinir dan internalisasi bisa tetap dipertahankan. Untuk threat-nya sendiri, karena adanya force major berupa pandemi yang membuat vakumnya tugas tatap muka relasi.
Namun untuk Renstranya sendiri, kita membuat tugas dan kegiatan yang memiliki esensi yang sama dengan format yang berbeda supaya seluruh kegiatan yang tadinya tidak bisa dijalankan tetap bisa overcome dengan kegiatan berbasis online. Perkenalkan kembali, saya Kaisa Dara dari Bioproses 2017, anggota aktif PKMFT 2017. Berikut adalah gambaran umum koordinasi dari BPH dan BP. Koordinasi berjalan lancar. Kami selalu mengadakan rapat bidang setiap minggunya untuk follow up progres pelaksanaan proker dan membahas kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Setiap proker membuat MPC per sub bidang untuk pelaksanaannya dan BPH selalu menanyakan progres kepada PJ proker. Personal approach juga selalu dilakukan untuk menjaga komunikasi dengan BP. Tidak ditemukan kesulitan yang berarti pada koordinasi, namun untuk kedepannya, saat menjalankan rabit mingguan, BP harus hadir seluruhnya sehingga komunikasi dapat lebih terjaga. Kemudian ada koordinasi antara BPH dan BPH. Koordinasi dengan bidang media terkait proker kolaborasi berjalan lancar. Sebelumnya, BPH Media dan BPH Relasi melakukan rapat untuk membagi workload, lalu terdapat rapat koridor untuk mengkomunikasikan job desk dan memfollow up progress. Kedepannya, untuk lebih memperjelas workload masing-masing, disarankan supaya tidak ada yang terlewat. Koordinasi dengan Humas IKM berjalan lancar. Sebelumnya, terdapat rapor untuk membahas kerjasama dan komunikasi, juga selalu dijaga melalui grup line. Dan terakhir, koordinasi dengan seluruh BPH berjalan lancar. Terdapat rapat BPH untuk tetap berkoordinasi, dan jika ada urgensi tertentu, BPH sangat mudah untuk di-reach oleh bidang relasi dan bersedia melakukan rapat mendadak. Selanjutnya adalah evaluasi dari program kerja Grand Launching IKM FTUI 2020. Proker ini merupakan proker non-proyek yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020. Proker ini bertujuan untuk mengenalkan dan membuka kepengurusan baru lembaga-lembaga di IKM FTUI. Untuk parameternya, kami memiliki 3 parameter. Yang pertama adalah minimal 300 orang hadir pada acara Grand Launching IKM FTUI. Parameter ini tercapai karena terdapat 316 orang yang hadir pada acara. Yang kedua adalah terdapat minimal 10 stand BO, BSO, dan BOK, dan KPD, dan itu juga tercapai karena terdapat 12 stand. Yang terakhir adalah minimal 10 lembaga eksekutif UI hadir pada program kerja, ini juga tercapai karena yang datang adalah 15 lembaga eksekutif UI. Untuk evaluasinya sendiri, proker ini memegang 2 poin, yaitu C1 dan C3. C1 adalah penjagaan hubungan lembaga dengan warga, dan C3 adalah penjagaan hubungan lembaga dengan stakeholder terkait. Untuk C1, kami rasa sudah sesuai karena GL mengundang seluruh warga mahasiswa Fakultas Teknik, dan untuk C3 juga sudah sesuai karena kami mengundang seluruh lembaga eksekutif lain di IKM UI dan mengundang seluruh lembaga lain di IKM FTUI sebagai pengisi acara maupun pengisi stand. Grand Launching juga, untuk teknis pelaksanaannya, Grand Launching berjalan kurang tepat waktu karena keterlambatan dari lembaga lain dalam mengisi acara. Untuk waktu pelaksanaan, kami rasa sudah tepat karena diadakan di awal kepengurusan dan sebelum Grand Launching di IMB inti, dan Grand Launching BMFTUI juga lebih dulu daripada Grand Launching fakultas lain. Yang terakhir adalah koordinasi dan pembagian job desk, kami rasa sudah lancar. Program kerja ini kami nilai sudah bisa berkoordinasi dengan media dan pembagian job desk-nya berjalan cukup baik. Berikut adalah Gantt chart proker, yaitu berjalan di tanggal 2 Februari 2020, dan untuk Renstranya lebih meningkatkan penjagaan kepada lembaga yang mengisi acara melalui RSVP agar tidak terlambat hadir mengisi acara. Yang kedua adalah materi dikumpulkan dari jauh-jauh hari dan tidak mendadak. Yang ketiga adalah perizinan dipastikan dari jauh-jauh hari, dan yang terakhir, jika terjadi force majeure seperti tahun ini dan plan A tidak bisa berjalan, maka harus siapkan plan B untuk memperkenalkan IKM FTUI kepada lembaga eksternal dalam bentuk lain.
Untuk kesimpulannya, pada triwulan 1 ini terjadi force major, yaitu pandemi yang membuat relasi tidak bisa merealisasikan program kerja studi banding internal, skill training kehumasan, dan welcoming maba pertama. Untuk renstranya adalah TW1 untuk tahun depan, timeline-nya lebih didiskusikan lagi secara matang dan disiapkan plan B jika terjadi force major agar proker tetap bisa berjalan. Dan untuk triwulan selanjutnya, skill training dan studi banding internal akan dilaksanakan secara online. Koordinasi harus lebih ditingkatkan dengan stakeholder terkait agar proker tetap berjalan efektif dengan bentuk yang ada, yaitu secara online. Sekian dari bidang relasi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.